Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya semuanya. Hari ini kita akan membahas bab tentang toleransi, kerukunan, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ngomong-ngomong soal toleransi, ada yang tahu apa sih toleransi itu? Kenapa kita harus toleransi? Memangnya agama mengatur tentang toleransi? Memangnya kenapa sih kita penting bertoleransi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, silakan simak videonya sampai akhir ya. Kita akan bahas sama-sama tentang toleransi, kerukunan, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Oke, yang pertama, pengertian dan makna toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi diterjemahkan dengan tasamuh, artinya saling mengizinkan dan saling memudahkan. Secara makna, toleransi itu menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan antar individu sehingga tercapai kesamaan sikap. Jadi, toleransi itu cara pandang. Dia mengiyakan bahwa beda itu ada, namun bukan berarti beda itu salah. Justru perbedaan itu harus dihargai dan dimengerti sebagai sebuah kekayaan dan kespesialan dari masing-masing orang. Intinya, toleransi itu ialah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Apakah Islam mengatur tentang toleransi? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran telah berfirman dalam ayatnya Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 serta Quran Surah Al-Maidah ayat 32 tentang bertoleransi. Berikut ayat dan terjemahannya, silakan disimak ya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul Azim. Nah, pada Quran Surah Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran. Mereka mengikutinya sehingga mereka memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Namun, ada juga yang tidak beriman sehingga mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surah Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil dan tidak pernah zolim. Bahkan, Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Umat manusia yang hidup sesudah diutusnya Nabi Muhammad terbagi menjadi 2 golongan, yakni yang beriman dan satunya lagi tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang selama ini hidup di dunia, baik orang-orang yang senantiasa bertakwa ataupun orang-orang yang kafir yang tidak pernah beribadah kepadanya. Yang ketiga ialah orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh meski ada di lingkungan yang berbeda. Maksudnya apa? Ia harus tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Berikutnya ialah pembahasan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Tolong disimak ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya ialah Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa setelah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga dengan menyelamatkan kehidupan. Menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat itu bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Jadi, apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Nah, dari ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 32 di atas, terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik, yaitu nasib kehidupan manusia saling berkaitan dengan orang lain. Maksudnya apa? Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Jadi, kalau satu putus, akibatnya bisa putus seluruh umat besar manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Maksudnya gimana? Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi, kalau pembunuhan itu merupakan keputusan pengadilan terhadap seorang pembunuh, maka hasilnya pun akan beda karena nilainya juga untuk sebuah kebaikan. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan menyelamatkan jiwa bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Misalnya, seperti para dokter, perawat, polisi. Jadi, kita harus ngerti gitu nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan sebuah penyelamatan terhadap masyarakat dari kehancuran. Lantas, contoh perilaku toleransi itu gimana aja, Kak? Oh, banyak. Misalnya, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, belajar empati sama teman atau sama orang lain, rukun, saling menghargai dan menjaga silaturahmi. Jadi begitu ya teman-teman, toleransi merupakan salah satu sikap sosial yang harus kita kembangkan kepada orang-orang yang tidak hanya berbeda pendapat dengan kita, namun juga berbeda keyakinan dengan kita. Kenapa? Karena toleransi itu merupakan implementasi dari ajaran agama kita sendiri, yakni Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Jadi, kita harus saling menghormati, saling menghargai, serta boleh saja bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila tidak dijalankan, sesungguhnya Allah tahu siapa saja hamba-hambanya yang beriman dan siapa saja hamba-hambanya yang zalim. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.